Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Oke, Allah. oke, mungkin saya buka ya, Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Purwari yang sudah bergabung dengan kami dari tim kelompok 1 dalam rangka wawancara untuk narasumber dari pakar nih Bu. Nanti di sini kita dan teman-teman akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas yang diberikan dari kampus kami, yaitu mengenai beberapa identifikasi masalah yang kami temukan. Oke, sebelum itu mungkin perkenalkan diri dulu, Bu Purwari, silahkan perkenalkan diri. Untuk Bu Purwari, monggo waktu dan tempatnya. Saya persilakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggoro. Salam kenal bapak-bapak semuanya. Saya di sini ibu-ibu sendiri, nggih. Saya satu instansi dengan Bapak Anggoro. Perkenalkan, nama saya Purwari Puji Rahayu. Saya mengampu mata pelajaran proyek IPAS dan hanya itu aja. Saya asalnya dari Batu Retno. Sebenarnya kalau tadi Pak Anggoro mengatakan untuk narasumber pakar atau apa ya, sebenarnya saya belum sampai setingkat itu. Kita sharing saja, siapa tahu nanti ada kesamaan ataupun perbedaan rasa yang akan ada di diskusi kita nanti. Ngaten nggih Bapak Ibu, Bapak. Terima kasih. Perlu Bapak ketahui semuanya bahwa Bu Purwari, nama lengkapnya Bu Purwari Puji Rahayu. Puji Rahayu MPD. Kebetulan beliau ini adalah guru penggerak dari Kemdikbud ya Bu. Kemudian Ibu ini Bu Purwari juga sebagai pembimbing untuk Lombakir ya Bu. Lombakir, dan kebetulan anak didiknya dulu sempat mendapat dari Google penghargaan itu nomor 3 di tingkat nasional, dan kebetulan ibu ini juga aktif dalam menulis ya, sering kali menulis, kemudian ikut literatur penulisan dan sebagainya yang lainnya. Kemudian ibu ini juga seorang pembimbing apa Bu yang kemarin belum lama itu lomba STEM itu, kebetulan itu juara 1 ya Bu? Ya, provinsi, tingkat provinsi, kemudian mewakili ke tingkat nasional. Mungkin itu saja untuk perkenalan. Mungkin teman-teman dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, dan nanti monggo Bu Purwari untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Oke, untuk yang pertama monggo silakan dulu, monggo Bapak, silakan. Siapa dulu tadi? Yang pertama dulu tadi siapa? Motivasi siswa ya? Untuk yang pertama mungkin untuk literasi dulu ya. Oh iya. Ya, motivasi kemarin sudah. Mungkin saya sendiri Bu Purwari. Ya, ini berhubungan dengan literasi Bu. Perlu Ibu ketahui bahwa dari hasil istilah pengalaman yang kami dapatkan itu banyak sekali murid-murid atau literasinya di dalam kelas itu sangat kurang, terutama untuk mata pelajaran atau materi yang diberikan oleh guru. Nah, menurut Ibu, apakah yang menjadi penyebab dari murid-murid tersebut itu dalam literasinya kurang terhadap materi itu? Monggo. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab sepanjang sepengetahuan yang saya punya. Nanti kalau misalkan ada kekeliruan atau ada kekurangan bisa ditambahkan dengan yang lainnya. Literasi ini memang menjadi sebuah permasalahan tidak hanya di sekolah ya Bapak, tapi juga sudah menjadi sebuah permasalahan nasional. Bahkan di PISA aja kita sudah merupakan peringkat yang bawah, belum mencapai titik yang maksimal. Nah, literasi di sudah banyak program sebenarnya dari pemerintah untuk meningkatkan literasi ini, cuma kayaknya peningkatannya belum signifikan.
Nah, kalau menurut saya penyebab literasi siswa yang rendah itu banyak sekali faktornya. Di antaranya ada kita kategorikan sebagai faktor internal dan juga faktor eksternal. Seperti yang saya sampaikan, kalau di sekolah itu kita punya aset nih. Nah, aset sekolah itu ada beberapa. Nah, kemungkinan untuk literasi yang rendah ini bisa dikarenakan atau disebabkan beberapa faktor. Di antaranya motivasi siswa. Ya, motivasi siswa yang rendah, kemudian juga sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai dalam untuk mengakses pembelajaran. Mohon maaf ya, ini backsound-nya luar biasa ini, karena ini waktu sholat. Anak-anak berebut untuk wudhu. Ya. Jadi sampai itu tadi ya. Faktor sarana dan prasarana. Yang pertama tadi motivasi siswa yang rendah, kemudian faktor sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Dan kalau saya menyorotinya adalah lebih kepada Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu gurunya, kalau menurut saya tahun 2018 saya pernah melakukan sebuah penelitian kecil nih Bapak Ibu Bapak, di mana itu mendukung tesis saya dan jurnalnya sudah keluar dalam jurnal internasional itu. Saya mengambil penelitian tentang tingkat literasi sains dari Bapak Ibu guru pengampu fisika, pengampu mata pelajaran fisika. Nah, dari hasil angket yang saya sebar, itu ternyata hasilnya sangat rendah sekali, artinya kurang signifikan. Jadi bisa dikategorikan Bapak Ibu guru itu memiliki tingkat literasi yang rendah pula. Nah, kalau misalkan bagaimana kita bisa memaksa siswa untuk memiliki literasi yang tinggi, kalau misalkan Bapak Ibu gurunya sendiri saja literasinya juga masih belum optimal, belum maksimal, atau masih rendah, seperti itu. Mungkin selain itu juga daya dukung atau kemampuan dari Bapak Ibu guru mengelola kelas. Lebih kepada itu Bapak. Tingkat membacanya siswa atau pengelolaan kelas yang kurang berpihak pada siswa itu juga merupakan salah satu penyebab literasi siswa itu juga rendah. Siswa kurang dioptimalkan, jadi siswa hanya menerima apa yang dari Bapak Ibu guru sampaikan. Kemudian materi-materinya kurang kontekstual, atau siswa itu susah untuk menghubungkan antara konsep-konsep dengan konsep-konsep materi dengan kehidupan nyata. Maaf. Sementara itu Pak Anggoro. Terima kasih. Mungkin apakah ada solusi Bu untuk itu? Oke, Pak Widodo dulu. Pak Widodo dulu. Terima kasih Bu Purwari. Ini ngapunten ganggu wekdal jenengan Bu. Benar Pak. Dirusi Pak Anggoro jenengan nggih. Gini Bu, tadi Bu Purwari menyampaikan bahwasanya ada dua faktor nggih. Faktor internal dan eksternal. Okay. Pak. Tadi ada beberapa poin yang saya tangkap Bu. Yang pertama, motivasi siswa rendah, kemudian sarana prasarana rendah, yang ketiga literasi guru juga belum maksimal, dan tingkat pengelolaan kelas belum berpihak pada siswa yang Bang Ibu ya. Pengelolaan kelasnya dari Bapak Ibu guru itu belum berpusat pada siswa. Jadi semacam sekedar menyampaikan apa yang diminta gitu Pak. Maksudnya ya materinya A, ya sampaikan A gitu. Jadi siswa itu hanya menerima ilmu lah intinya. Kalau bisa dikatakan masih guru sentrit lah seperti itu Pak. Gini. Nah, untuk yang eksternal Bu. Jadi gini, untuk internal itu nanti bisa masuk pada diri siswanya itu sendiri. Okay. Diri siswanya sendiri itu mungkin ya masuknya pada motivasi yang rendah itu tadi. Kemudian kalau eksternal itu sebenarnya dalam pembelajaran itu kita harus bisa memetakan aset yang aset-aset dalam pendidikan atau pembelajaran itu kan ada beberapa Bapak. Yang pertama sumber daya manusia, kemudian kepala sekolah,
kemudian stakeholder sekolah ini termasuk komite, kemudian karyawan dan sebagainya. Kalau sumber daya manusia ini termasuk guru, siswa yang berperan di dalam pembelajaran itu sendiri, kemudian sarprasnya, kemudian letak geografisnya di suatu sekolah itu sendiri, kemudian juga lingkungan masyarakatnya, seperti itu Pak. Nah, kalau seandainya dalam setiap pembelajaran itu kita mampu memanfaatkan aset-aset yang ada, atau mengkolaborasikan atau menghubungkan dengan aset-aset yang ada, itu insya Allah akan memaksimalkan potensi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Contoh gampang, misalkan nggak harus sulit-sulit aja, misalkan PIPAS. Nah, PIPAS kita proyek IPAS misalkan. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan saya membuat proyek untuk PIPAS itu misalkan pembuatan cuka. Nah, pembuatan cuka ya kita manfaatkan yang ada di sekitar kita. Misalkan kalau misalkan di sekitar kita, di pasar di sekitar kita tuh hanya ada apel hijau misalkan, ya udah kita pakai apel hijau itu seperti itu saja. Nggak perlu mengusahakan yang apel yang Fuji atau apel yang merah dan seterusnya, seperti itu. Itu contoh ringannya seperti itu. Gimana Pak? Ya. Oke. Terus ke sarana dan prasarananya mungkin ada beberapa sekolah yang sarana prasarananya sudah mendukung tapi kurang pemanfaatannya. Kemudian ada yang sekolah yang misalkan kurang sarana prasarananya tapi memanfaatkan hal-hal yang sederhana yang bisa mendukung pembelajaran seperti itu. Oke. Kemudian lingkungan masyarakat sekitar itu juga berpengaruh Bapak. Letak geografis dari sekolah itu sendiri. Beda di sekolah kota yang mudah dijangkau dengan di sekolah desa yang mungkin pegunungan dan sebagainya, itu nanti akan menghasilkan anak-anak yang berbeda pula seperti itu. Oke, Bu Purwari, untuk mungkin solusinya apa Bu yang harus kita dilakukan oleh dari diri sendiri atau solusi yang harus dilakukan? Kalau ini semuanya harus kerjasama Pak, harus ada kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah. Artinya begini, pemangku jabatan itu mestinya atau memberikan banyak kesempatan atau memberikan kesempatan pada Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kompetensinya atau mengembangkan dirinya. Bisa dibuat program-program yang mengirim Bapak Ibu guru untuk ke pelatihan-pelatihan yang bisa misalkan penggunaan metode-metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang variatif, yang berpihak pada murid dan seterusnya. Nah, kemudian guru itu sendiri harus mau berubah. Ya, seperti yang misalkan kita harus tahu murid kita itu bukan kotak yang siap kita masuki segala sesuatu, enggak, tapi murid kita itu seperti yang disampaikan Ki Hajar itu adalah mereka mempunyai keunikan. Mereka punya keunikan sendiri dan mendidik mereka harus sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Ada dua kodrat yang harus kita angkat di sini, kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu berkaitan dengan diri anak itu sendiri. Mereka dibesarkan dari keluarga yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Nah, kita semua harus kenal itu, gurunya harus kenal itu. Kemudian kodrat zamannya, ya kita sesuaikan dengan zaman yang ada, mereka ada di sini. Seperti itu. Misalkan kalau sudah zamannya teknologi ya Pak, atau misalkan smartphone masuk sekolah, ya kita manfaatkan itu. Seperti itu. Misalkan zamannya TikTok, ya kita manfaatkan TikTok itu untuk pembelajaran seperti apa. Misalnya seperti itu Pak.
Jadi kalau saya melihat guru lebih kepada menilai kepada siswa itu different, berbeda. Sehingga nanti idealnya guru itu dalam mengolah pembelajarannya itu memang harus bisa mendiferensiasi konten, membedakan prosesnya dan juga mendiferensiasi produk. Jadi kalau misalkan saya selama ini masih kesulitan untuk mendiferensiasi atau membedakan konten maupun proses. Nah, yang sering saya bedakan itu adalah produk. Artinya produk itu saya memberikan pembelajaran apa, kemudian saya membebaskan anak itu menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau mereka mau menyelesaikannya dalam bentuk PPT, silahkan. Kalau mereka menyelesaikannya dalam bentuk voice note atau video, itu monggo. Jadi tidak ada batasan harus A, itu tidak ada. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Terima kasih untuk materi. Oke, untuk yang selanjutnya monggo, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari saya, Bu. Itu ya, mengenai pembelajaran yang inovatif. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya penerapan pembelajaran efektif dan inovatif tersebut di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi pembelajaran seperti apa yang dapat menunjang pembelajaran agar lebih inovatif. Terima kasih, Bu. Berat nih pertanyaannya. Yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan pembelajaran inovatif ya, Pak? Terus yang kedua, strategi. Apa Pak tadi, Pak? Strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran agar lebih inovatif. Strategi pembelajaran seperti apa yang dapat menunjang agar pembelajaran kelas lebih inovatif. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Oke, Bapak. Sebenarnya kalau menurut saya itu ilmu yang saya dapatkan dari saya rasa Bapak Ibu guru semuanya sudah paham ya model-model pembelajaran yang inovatif, kreatif dan sebagainya. Terus kemudian apa saja yang mesti dilakukan untuk melakukan pembelajaran yang inovatif itu tadi. Tapi kalau bisa saya garis bawahi bahwa pembelajaran yang inovatif itu sebenarnya basicnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana dikelola oleh guru yang inovatif, guru yang berperan sebagai fasilitator di dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, penyebab kegagalannya ini nanti bisa bisa dicek itu dengan refleksi dalam akhir pembelajaran. Jadi ini masing-masing guru akan berbeda karena nanti yang merasakan langsung itu adalah siswanya sendiri. Jadi kalau dalam setiap pembelajaran itu idealnya itu ada refleksi dari siswa. Refleksi dari siswa, apakah pembelajaran saya ini sudah inovatif, apakah pembelajaran saya ini sudah menyenangkan, bagaimana kalau misalkan pembelajaran besok itu ke depannya saya harus seperti apa. Jadi guru harus mau untuk mendengar masukan dari siswa untuk membuat sebuah pembelajaran itu berhasil. Intinya pembelajaran itu berhasil kalau siswanya itu mampu mengaplikasikan apa yang dia dapatkan dari guru itu sendiri kan Bapak. Materi-materi itu kan sederhananya kan seperti itu. Entah itu istilahnya inovatif, entah istilahnya apa, tapi kan sederhananya seperti itu. Nah, jadi memang harus ada refleksi dari siswa itu sendiri atau pelaku-pelaku dalam pembelajaran itu sendiri untuk pembelajaran yang lebih bagus lagi di kedepannya. Kemudian kalau strategi pembelajaran yang dapat menunjang lebih inovatif itu yang sepanjang yang saya tahu, yang saya pelajari saat ini adalah saya lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi, Pak.
Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran dalam bentuk kelompok kecil. Jadi guru sudah tidak mengajar lagi di dalam bentuk kelompok besar. Beliau mengajar di kelompok kecil disesuaikan dengan minat bakat siswa itu sendiri. Jadi kelompoknya nanti bisa moving atau tidak selamanya satu kelompok itu terus enggak. Dan kelompoknya itu bisa maksimal, kalau saya lebih suka 4 atau 5 orang. Kalau 5 itu sebenarnya sudah kebanyakan bagi saya, tapi biasanya saya 4 seperti itu. Nah, di situ saya sudah berada pada fasilitator bagi kelompok-kelompok itu, bukan secara klasikal. Jadi apa yang disediakan, apa yang dikeluhkan oleh tiap kelompok itu kita fasilitasi untuk diselesaikan bersama. Kemudian kontennya dalam pembelajaran itu juga dibedakan. Prosesnya juga sama. Misalkan anak yang suka visual, ya sudah kita fasilitasi untuk visual. Auditori misalkan disesuaikan dengan juga auditori itu tadi. Ya, kesiapan belajar siswa lah, ya, seperti itu. Kemudian produknya. Kadang anak motivasinya rendah atau malas dan sebagainya itu bisa jadi karena tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu harus mengumpulkan dalam bentuk yang sama, misalkan seperti itu. Terus kemudian selain proses, kemudian konten dan produk yang berbeda, untuk membuat anak itu seger terus di dalam pembelajaran itu harus ada ice breaking-nya, Bapak. Di setiap pembelajaran itu harus ada ice breaking-nya. Karena otak itu butuh untuk disegarkan juga. Itu. Terus apalagi ya? Sentuh sosial emosionalnya juga. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kenal dengan siswanya, bakat minatnya apa, terus kemudian dia gaya belajarnya seperti apa, kemudian orang tua dan keluarganya seperti, bahkan kita harus sampai kepada orang tuanya, Pak. Jadi kalau saya kesulitan di situ kemarin itu pada saat pendampingan individu di guru penggerak itu juga sama. Apakah Anda juga melibatkan orang tua? Saya kurang melibatkan orang tua di situ karena memang kapasitas saya itu di SMK. Kalau SMK saya cukup dengan wali kelas tanpa laporan ke wali kelas. Kalau di SD itu orang tua itu selalu dilibatkan sehingga guru dengan orang tua itu selalu ada komunikasi. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ya. Atau mungkin sudah cukup atau belum, Pak? Untuk lebih penyebab dari tadi poinnya penyebab itu apa? Poin penyebab kegagalan itu tadi, ya, Pak. Ya. Kalau saya melihatnya pada poin kemampuan guru mengelola pembelajaran itu tadi, Pak. Oh, okay. Ya, seberapa inovatif beliau menyusun skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran yang inovatif itu seberapa inovatifnya guru itu menyusun skenario pembelajaran, kemudian guru itu mengenal siswa, masing-masing siswa di kelas dan mengelola pembelajaran di kelas. Saya rasa itu. Berarti berapa kemampuan gurunya ya, Bu, kayak gitu. Ya, kembali lagi sama dengan ini tadi, stakeholder sekolah dan sarana prasarana itu tadi, aset-aset sekolah itu tadi, Pak. Oh iya. Kalau kita misalkan mau inovatif tapi nggak ada LCD misalkan untuk menampilkan itu kan susah juga. Ya, jadi faktor-faktor kegagalan itu juga skenario guru sudah bagus tapi sarana prasarana tidak mendukung, itu juga salah satu penyebab kegagalan juga. Seperti itu. Alat peraganya nggak ada. Terima kasih, Bu. Sangat menjawab pertanyaan. Terima kasih, Pak. Semoga membantu. Terima kasih, Bu. Silakan selanjutnya. Silakan selanjutnya. Oke, Pak. Ampun sulit-sulit nih, Pak. Bapak, saya coba untuk menjawab ya, Pak. Anak yang melanggar tata tertib itu biasanya anak yang membutuhkan perhatian. Entah kita itu
membutuhkan perhatiannya dalam bentuk apa. Nah, itu yang harus PR kita untuk mengetahuinya. Nah, kalau selama ini yang ilmu yang saya terima itu ada sistem coaching, Pak. Coaching. Jadi anak itu yang pertama sekali itu kita terapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu di mana kita menyadari bahwa setiap orang itu pernah melakukan bersalah. Kemudian kita berikan arahan bahwa kita kembalikan kesepakatan. Jadi gini Pak, berawal dari gini. Saya dari awal dulu ya. Dalam pembelajaran di kelas itu kita membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Oke. Kesepakatan itu kita sepakati guru dengan siswa. Oke. Misalkan di sekolah, di kelas boleh menggunakan HP apabila diminta oleh guru, misalkan seperti itu. Nah, ada anak yang melarang, misalkan. Ada anak yang melanggar, misalkan. Nah, kita tegur, oke, baik Mas, setiap orangnya pasti melakukan kesalahan. Nah, sebaik-baik orang yang bersalah itu, ini namanya segitiga restitusi, Pak. Sebaiknya diperbaiki. Nanti bisa browsing di web itu. Kemudian, nah, kamu tahu kan apa yang kamu lakukan? Tahu. Terus kemudian apa yang konsekuensi? Jadi konsekuensi, bukan hukuman ya, Pak. Apa konsekuensinya ketika kamu melanggar kesepakatan itu? Kita kembalikan ke kesepakatan kelas. Oh iya Bu, kalau saya melanggar, saya nanti akan mendapatkan konsekuensi, nilai saya dikurangi, misalkan seperti itu. Oke, kamu sudah paham ya kesepakatannya seperti itu. Ini sepakat semua loh, nggih. Nah, kalau seperti itu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya, Mas? Misalkan seperti itu untuk pelanggaran tata tertib. Nah, jadi kita nggak bisa menghukum siswa, Pak. Artinya bukan tidak bisa ya. Kata-kata menghukum itu kan kalau itu ada di peraturan, kita membuat peraturan. Tapi yang kita lakukan selama ini di kurikulum Merdeka itu bukan peraturan tapi kesepakatan. Kesepakatan itu kalau saya iya, kamu iya, ayo berangkat, gitu kan ya. Nah, semacam seperti itu. Nah, jadi kalau saya ada kembali dengan menggunakan segitiga restitusi dan juga coaching. Coaching ini kita menggali lebih dalam sebenarnya apa yang dialami oleh siswa itu sendiri. Gitu Bapak. Oke, Bu. Iya, biasanya kalau anak melanggar peraturan itu dia butuh perhatian. Apakah dia butuh perhatian karena ada beberapa sikap anak yang melanggar peraturan itu bisa butuh perhatian, kasih sayang dan sebagainya itu ada Pak. Nanti ada kalau nggak salah ada di segitiga restitusi itu tadi. Jadi sikap-sikap anak, misalkan suka jahilin temannya, misalkan seperti itu. Mungkin di rumah kurang perhatian orang tuanya, gitu. Artinya dia menarik perhatian dan penanganannya menggunakan segitiga restitusi itu dan juga teknik coaching. Ya Bu, terima kasih. Oke, Pak. Oke, yang selanjutnya, monggo. Oke, Pak Iksan. Oke, monggo Pak. Ya. Monggo Pak Iksan. Sugeng sonten Bu Purwari, selamat sore. Pak, sugeng sonten. Izinkan saya untuk bertanya sedikit. Pak. Nah, kami para bapak-bapak guru itu diminta untuk bisa melakukan pembelajaran HOT secara HOT. Nah, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan saya dan teman-teman itu belum bisa melakukan pembelajaran HOT secara maksimal, sehingga pembelajaran itu nanti diinginkan kalau misalkan guru itu melakukan pembelajaran HOT, siswa itu bisa menangkap. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar siswa itu juga bisa menangkap pembelajaran HOT dari guru? Terima kasih, Bu. HOT itu HOTSD ya Pak, High Order Thinking itu ya Pak. Oke. Oke Bu. Lebih penyebabnya apa Bu? Iya penyebabnya. Kendalanya dari guru apa, terus bagaimana kendala siswa kok juga bisa menangkap
Ya, kalau HOTS itu kan sudah analisis, kemudian evaluasi, dan juga kreator ya. Kalau analisis itu menarik hubungan antara berbagai ide, kemudian membenarkan suatu pendirian atau keputusan, dan yang kreator itu menghasilkan sesuatu yang baru atau real, asli gitu ya Pak ya. Nah, yang ditanyakan Bapak Ibu guru di SMK di sekolahnya Pak Ihsan sudah melaksanakan pembelajaran HOTS, ya Pak ya? Nah, yang ditanyakan kenapa masih sulit untuk diaplikasikan? Guru-guru itu masih belum bisa untuk, termasuk saya lah, belum bisa mengaplikasikan pembelajaran secara hot. Kendala yang dihadapi mungkin. Biasanya kendalanya apa? Menurut jenengan sebenarnya saya coba menjawab sesuai dengan yang pernah saya alami nih Bapak. Ketika saya membuat sebuah modul dengan konsultasi beberapa ahli, baik itu ahli media, ahli ilmunya, ya, itu HOTS itu sebenarnya kontekstual ada di sekitar kita. Jadi pembelajaran HOTS ini mungkin bisa dikolaborasikan dengan pendekatan yang dipilih, Bapak. Pendekatan pembelajaran yang dipilih, kemudian disesuaikan dengan gaya belajar siswa juga. Jadi kita tidak bisa melulu memaksakan HOTS dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana pendekatan pembelajaran yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan atau sudah kontekstual sekali dengan kondisi real di sekitar kita. Contoh gampang begini, tentang kalor ya Bapak. Saya kan waktu itu mengangkat tentang suhu. Kenapa? Ciri gampangnya ada. Kenapa duduk di kursi itu lebih hangat dibandingkan dengan duduk di kursi kayu itu lebih hangat dibandingkan dengan duduk di kursi besi. Nah, seperti itu. Padahal dalam suhu ruangan yang sama. Nah, itu kan sebenarnya ada konteks materi di situ. Tapi kadang-kala kita tidak mengkaitkan dengan materinya. Itu kontekstual banget itu tentang suhu dan kalor misalkan. Oh, ternyata kenapa besi lebih dingin dipegang dibandingkan dengan kursi kayu misalkan seperti itu. Karena kursi kayu besi itu tadi mudah untuk menghantarkan panas, sehingga panas dalam tubuh kita itu mudah dihantarkan sehingga terasa dingin seperti itu. Mungkin kalau kendala-kendala yang dihadapi itu kembali lagi dalam setiap akhir pembelajaran direfleksikan bersama dengan siswa. Pak, kok saya merasa gini ya Pak? Siswa itu Pak, saya kok merasa pembelajarannya itu kurang begini. Gimana kalau nanti seperti ini? Atau juga kita menghadirkan guru lain ke kelas kita, kemudian menyaksikan pembelajaran kita dan merefleksikan. Seperti itu Bapak. Yang bisa saya sampaikan. Gimana Pak Ihsan? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kelihatannya cukup. Tapi ada yang mengganjal ini kayaknya. Iya. Monggo Pak Ini malah sudah kita diskusi aja. Kenapa? Mungkin gimana? Ini malah sudah langsung masuk ke solusi, harus ada referensi bersama kan. Kalau kegagalan yang lebih spesifik yang
poin yang tadi, yang untuk yang OSIS itu kendalanya lebih ke sarpras nggih, termasuk kesediaan sarpras, kemudian tadi refleksi yang dilakukan guru. Jadi kemampuan guru sendiri nggih. Apa bisa disimpulkan seperti itu? Jadi kalau saya melihat di dalam pembelajaran itu yang sering terkendala itu ada pada guru dan juga sarana dan prasarana, dan murid itu manut guru kalau nggak salah. Oh, gitu. Asalkan kita itu mampu mengenal murid lebih dalam, kemudian menjembatani atau mensponsori atau apa ya Pak. Intinya ini murid pengen A, dilakoni A dan sebagainya gitu loh Pak. Sesuai dengan gaya belajar mereka, insya Allah itu akan banyak berhasilnya. Oke. Ya, masih cukup. Ada lagi Bapak? Sudah cukup? Sepertinya cukup. Gimana Pak Ihsan? Ada lagi mau ditanyakan? Pak Iksan, Pak Bianto sudah Pak? Pak Widodo? Cukup Pak, cukup. Oke. Ya, cukup ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya, dan kami juga mohon maaf setelah mengganggu Ibu, dan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Selamat Terima kasih Bu. Kegiatan selanjutnya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Nyun pangapunten Mbok Bile, jawaban saya kurang berkenan, nanti bisa ditambahkan sendiri ngoten nggih. Oke. Mantap Bu. Kasih izin lift nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Roman perlu saya terjemahkan Pak Roman? Ya. Oke. Mantap. Ayo Pak. Kita evaluasi itu Pak. 10 menit lagi nih katanya nih. 9 menit lagi. Kita bisa. Itu kan nanti kita link untuk Pak siapa? Pak Nuno. Beda link tuh Pak. Pak Nuno. Pak bisa nanti sedikit lagi. Pak Nuno nggak bisa Pak hari ini Pak. Oh, mana nggak bisa? Mohon maaf. Baru WA ini baru aku